Jadi pada akhirnya Kepala BGN Dadan Hindayana kesandung hukum. Padahal ya Dretan, jauh-jauh hari kita selaku rakyat Indonesia itu tidak bego-bego amat ya Dretan. Bayangkan Dretan, ini institusi yang mengolah tentang pemenuhan kesehatan gizi. Intinya ini mencakup aspek kesehatan manusia ya Tretan. Tetapi ini sangat lucu ya Tretan. Dalam beberapa pekan terakhir BGN ini menganggarkan pengadaan kendaraan, kemudian mobil. Ya, pengadaan yang hal tersebut ya Tretan, ya hanya sebagai sarana prasarana, tetapi tidak ada hubungan secara spesifik dengan aspek-aspek kesehatan dan gizi anak. Padahal beliau ini diangkat menjadi kepala BGN itu bisa menjalankan amanah, diharapkan itu bisa menjalankan amanah dengan baik. Tetapi kenyataannya ya Tretan, anggarannya ya Tretan. Ya silakan kalian itu cari sendiri di Google pengadaan dalam BGN ini. Nah, Dadan tidak sendirian ini ya Tretan, ditangkap oleh Kejagung. Dia ditangkap dengan 2 rekan lainnya yang posisi jabatannya adalah sebagai wakil kepala BGN, tetapi di fungsi dan strukturnya itu ada bidangnya khusus ya Tretan. 2 rekannya ini ya Tretan itu adalah bernama Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Ini sangat menarik ya Tretan, sebab kabar yang berhembus di lapangan, tampaknya pencopotan kepala BGN Dadan yang sebelumnya ini ya Tretan, itu tampaknya masih belum diketahui bahwa Dadan ini tengah dalam proses penyidikan oleh Kejagung. Tetapi pada waktu itu ya Tretan, Prabowo langsung mencopot Dadan dan langsung menggantikan kepala BGN yang baru. Siapa dia? Dia adalah Nani Sudaryati Deyang. Tidak hanya Nani ya Tretan, 2 posisi jabatan yang sebelumnya yang dijabat oleh Sony dan Lodewijk Pusung itu juga diganti. Siapa penggantinya? Penggantinya adalah Agustina Arumsari dan Trenggono. Nah, Trenggono ini ya Tretan merupakan salah satu TNI, purnawirawan TNI. Jadi kepala BGN dan wakilnya 3 orang yang kesandung hukum, maka posisinya langsung digeser. Terus yang menggeser posisi Dadan ini dari struktur dan instansi apa? Nah, jabatannya ya Tretan sama sebetulnya. Nani dan Agustina dan Trenggono ini ya sebelumnya juga menjabat di struktur BGN. Tetapi karena Dadan dan Sony Sonjaya dan Lodewijk ini kesandung hukum, maka langsung dirombak dan digantikan posisinya oleh pejabat yang baru ini ya Tretan. Seperti itu. Meski demikian ya Tretan, banyak publik yang yang berasumsi bahwa penyegaran dengan pengangkatan kepala BGN yang baru sejatinya ini ya Tretan, ini kan masih berada di pusaran kelompok-kelompoknya Dadan, sehingga tampaknya
ini sebetulnya tidak jauh berbeda ya Tretan. Pola dan komunikasi kepemimpinannya di bawah naungan Ibu Nani ini. Ini kan sebetulnya bukan orang-orang baru ya Tretan, orang lama. Meski demikian ya Tretan, maka masyarakat berharap dengan pencopotan dengan pejabat pimpinan yang baru di BGN, semoga BGN ke depan ini ya Tretan benar-benar menjadi harapan oleh masyarakat. Terus atas dugaan apa Dadan dan rekan-rekannya ini kok ditangkap oleh Kejagung? Jadi ya Tretan, sebelumnya Kejagung ini melakukan sebuah penyelidikan dugaan penyelewengan dana insentif dapur-dapur di daerah. Ya, ini adalah Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi SPBG. Ada dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Dadan dengan melakukan afiliasi, dengan melakukan kerjasama kepada beberapa lembaga yayasan yang membuka dapur MBG di bawah. Sehingga hal ini ya Tretan, banyak kerugian negara yang dilakukan oleh Dadan dengan dugaan penyelewengan dana tersebut. Tidak merinci nih Tretan, Kejagung itu apa motif secara spesifiknya. Tetapi ya Tretan, Kejagung ini mempelototi setiap program kerja BGN sejak BGN ini beroperasi. Jadi ya Tretan, ada beberapa temuan yang diduga dikorupsi oleh Dadan dan teman-temannya. Karena Kejagung setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, maka anggaran yang digelontorkan oleh BGN ini, program-program apa saja nggak paham ya Tretan, itu tembus di angka triliunan. Terhitung ya Tretan, di tahun 2025 BGN ini menganggarkan anggaran 85 triliun. Sedangkan di tahun 2026 BGN ini juga menganggarkan anggaran 258 triliun. Ini kayak apa ya Tretan? Uang sebanyak itu. Nah, terus apa yang harus kita sikapi dengan adanya fenomena seperti ini? Ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya Tretan. Saya yakin setiap program-program yang digagas oleh presiden kita yaitu Prabowo itu sangat bagus Tretan. Hanya saja yang terjadi adalah hambatan sering terjadi ketika dalam pelaksanaannya. Terbukti realisasi BGN ini syarat dengan penyelewengan yang hal tersebut dilakukan hanya untuk mementingkan pribadinya sendiri ya Tretan. Sehingga ini sangat disayangkan Tretan. Tapi nggak apa-apa ya Tretan, kepala BGN ini boleh kesandung hukum. Yang penting dapur-dapur di daerah tetap memberikan manfaat kepada anak didik kita ya Tretan, seperti itu. Jadi ini ya Tretan, sebetulnya kepala BGN ini kesandung hukum ini
mestinya menjadi sebuah sinyal kepada seluruh dapur-dapur MBG yang ada di tanah air, yakni SPPG. Jadi hadirin, potensi perbuatan korupsi yang dilakukan oleh kepala BGN Dadan ini sebetulnya ini juga tidak jauh berbeda dengan praktek perbuatan yang dilakukan oleh kepala-kepala dapur di seluruh dapur MBG di tanah air. Meski demikian hadirin, tetapi kalian jangan minder. Jadikanlah hal ini hadirin untuk bisa berbenah dan mengevaluasi diri. Sehingga hadirin, misalkan anggarannya itu kok kurang paham ini hadirin. Yang intinya gini hadirin, saya nggak paham ini ya prosedur dan aturannya ya. Kan kalau dalam SOP itu kan setiap menu MBG per menu ini hadirin, perantang itu ya. Itu kan ada anggarannya hadirin. Apa 10.000, apa 20.000. Nah, anggaran yang demikian ya hadirin, tolonglah dikelola dengan baik sehingga menu-menu yang disajikan itu tidak monoton seperti itu. Ya, karena ini masih isu yang sangat segar ya hadirin, tentu sedikit banyak ini akan menguras keringat presiden. Kok bisa harus yalah program MBG ini hadirin kan baru direalisasikan, tetapi kenyataannya tidak berjalan hampir setengah periode jabatan Prabowo, tetapi yang terjadi di bawah ini malah kesandung hukum. Apa ini tidak memprihatinkan? Tentu ini sangat memprihatinkan. Jadi saya yakin ya, Bapak Presiden saat ini itu lagi mengelus-elus dada ya hadirin. Walau bagaimanapun program ini masih baru direalisasikan, tapi yang terjadi justru memberikan kesan kurang enak ya hadirin. Mestinya kan program ini ya hadirin itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Entah itu dilakukan dengan cara menempatkan pejabat-pejabat yang benar memiliki kompetensi di dalamnya, sehingga pelaksanaan program itu bisa berjalan dengan mulus. Oh iya ya hadirin, berdasarkan informasi di media ternyata ya hadirin, Dadan Hindayana ini ternyata menjabat sebagai kepala BGN itu pada saat beliau masih intinya itu Dadan ini tidak ditunjuk oleh Presiden Prabowo, tetapi diangkat oleh Presiden Jokowi pada Agustus 2024 kalau nggak salah. Sehingga ya hadirin, proyeksi program MBG ini sejatinya itu juga sudah dipersiapkan pada masa-masa purna tugas Jokowi. Ya kan, pada waktu itu sudah diketahui ya hadirin bahwa yang menang itu adalah Prabowo Gibran, sehingga pada saat itu langsung dibentuk kepala badan. Jadi yang angkat Dadan ini hadirin itu bukan Prabowo, tapi adalah Jokowi. Ya, bagaimanapun ya hadirin, karena ini menjadi sebuah konsekuensi ya begitulah.
seorang pejabat yang apa namanya ya, resiko seorang pejabat kalau sudah kesandung hukum ya bagaimanapun juga harus dihadapi, jangan ditinggalkan kan, seperti itu ya Tretan. Oke, cukup sampai di sini saja ya Tretan. Terima kasih.